Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia, tepatnya itu di kelas 11, yaitu tentang laju reaksi. Nah, fokus bahasan kita kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, ini lebih ke teori, lebih ke konsep gitu ya. Jadi kita akan beri judul faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita tahu bahwa suatu reaksi itu ada yang berlangsung lebih cepat, ada yang berlangsung lebih lambat. Nah, ternyata bisa kita atur nih. Ada beberapa faktor yang bisa kita ubah-ubah supaya laju reaksi ya pasti kalau kita ingin ya cepat ya gitu ya. Kalau misalkan beda halnya ketika pembusukan buah-buahan, kita ya pengennya awet, jadi pengennya lambat gitu kan. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang bisa kita ubah sehingga laju reaksi ini bisa kita atur? Mana lebih cepat, mana yang lebih lambat gitu ya. Nah, ternyata ada kurang lebih sebanyak 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum ke sana, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini berhubungan dengan atau bisa kita jelaskan dengan yang disebut teori tumbukan. Jadi ada yang disebut dengan teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini dari istilah tumbukan tuh kayak tumpukan gitu ya, bertabrakan antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Jadi teori tumbukan ini menjelaskan bahwa setiap partikel dalam reaksi itu bertumbukan. Nah, masalahnya tumbukan yang harus seperti apa sih yang bisa menjelaskan atau bisa menunjukkan bahwa reaksinya itu akan semakin cepat. Jadi setiap partikel itu ketika bereaksi akan mengalami tumbukan. Nah, apabila tumbukan makin sering, maka reaksi akan makin cepat. Nah, jadi ketika tumbukannya semakin sering, maka reaksi itu akan semakin cepat. Nah, tapi ternyata tidak semua tumbukan itu dapat menghasilkan suatu reaksi. Jadi ada syaratnya nih. Ternyata untuk tumbukan itu tidak semua menghasilkan reaksi. Nah, lantas tumbukan yang seperti apa yang bisa menghasilkan reaksi? Ada yang disebut dengan tumbukan efektif. Nah, tumbukan efektif ini tumbukan yang menghasilkan reaksi. Jadi dia menghasilkan reaksi dengan syarat. Jadi ada syaratnya, tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi, tapi yang disebut dengan tumbukan efektif, dia menghasilkan reaksi dengan syarat dia itu memiliki energi yang cukup, kemudian posisi tumbukannya tepat, ya. Jadi posisi tumbukannya tepat, kemudian dia memiliki energi tertentu. Tapi ketika balik lagi, ketika tumbukannya itu semakin sering, otomatis kemungkinan adanya tumbukan efektif justru semakin besar. Oleh karena itu reaksi semakin cepat. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi ini? Yang pertama yang akan kita bahas itu dari
konsentrasi. Nah, konsentrasi ini biasa kita sebut molaritas gitu ya. Nah, jadi prinsipnya untuk konsentrasi ini, jika konsentrasinya besar, maka apabila konsentrasinya besar, maka jumlah partikelnya kira-kira semakin banyak semakin sedikit. Ya, berarti jumlah partikelnya kemungkinan semakin banyak. Makanya kita tuliskan jumlah partikel itu semakin banyak. Nah, ketika jumlah partikelnya semakin banyak, maka tumbukan itu akan sering terjadi karena kan jarak antara satu partikel dengan yang lainnya berdekatan gitu, karena jumlahnya itu banyak, maka sering terjadi tumbukan. Nah, berarti kalau sering terjadi tumbukan, kemungkinan tumbukan efektif akan semakin besar. Maka tumbukan efektifnya semakin banyak juga, atau semakin besar kemungkinannya. Oleh karena itu, lajunya itu akan semakin cepat. Nah, jadi intinya, inti dari sini bahwa ketika konsentrasi semakin besar, maka si lajunya semakin cepat. Nah, penjelasannya karena jumlah partikelnya semakin banyak, kemudian sering terjadi tumbukan, oleh karena itu kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar. Nah, oleh karena itu ketika kita punya HCl 2 molar dengan HCl 1 molar, maka si HCl 2 molar ini yang akan menyebabkan reaksi semakin cepat karena konsentrasinya lebih besar. Atau kita juga bisa ingat dari definisi laju bahwa laju itu satuannya molar per second atau molar per detik. Dari persamaannya aja kita bisa ketahui bahwa semakin ini semakin besar, maka si lajunya juga semakin cepat karena dia sebanding gitu. Ya, baik, kita lanjut ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu ada luas permukaan. Nah, luas permukaan itu maksudnya apa? Luas permukaan di sini tuh luas permukaan bidang sentuh ya. Nah, ketika kita mempunyai yang dimaksud dengan luas permukaan, kita bicara tentang ukuran partikel. Jadi, misalkan kita punya 4 bongkahan NaCl misalkan ya. Terus kita punya, misal ini NaCl bentuknya seperti ini. Terus kita punya, misal ini kita bagi 2. Jadi seperti ini. Nah, ini misalnya ini NaCl juga tapi bentuknya lebih kecil. Ada juga misalkan kita punyanya yang serbuk NaCl-nya. Misal ini bongkahan, ini misalkan kepingan, ini serbuk misal ya. Nah, ketika si bentuk senyawanya itu berbeda-beda, misalnya ini sama-sama NaCl. Nah, tapi ukuran partikelnya berbeda gitu ya. Tapi ini jumlahnya masih sama misalkan. Ini misal saya punyanya 10 gram misal. Ini juga 10 gram. Ini juga misal 10 gram. Ya. Nah, ketika dia jumlahnya sama, kemudian si senyawanya sama, tapi ternyata bentuknya berbeda. Ada yang bentuknya bongkahan, misalnya ada yang kepingan kayak gini, ada yang serbuk. Nah, kira-kira mana yang akan lebih cepat laju reaksinya? Atau luas bidang sentuhnya semakin besar gitu ya. Nah, apabila kita bicara tentang 3 ini, bidang sentuhnya hanya bagian ini saja, hanya beberapa sisi saja gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kepingan ini, bidang sentuhnya semakin banyak lagi sisi yang bersentuhan antara satu partikel dengan partikel yang lain. Nah, bicara tentang serbuk kan ukurannya kecil-kecil tuh. Makanya bidang sentuhnya lebih besar lagi karena hampir semuanya itu
bersentuhan ya antara satu partikel dengan partikel yang lain. Maka kita tuliskan di sini untuk bidang sentuhnya, bidang sentuh serbuk dia akan lebih luas dibandingkan kepingan dibandingkan bongkahan. Ya, begitu. Karena serbuk kecil ukurannya, maka si bidang sentuhnya itu semakin banyak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini bicara tentang bidang sentuh. Maka poinnya apa di sini? Apabila luas bidang sentuhnya semakin besar, luas bidang sentuh semakin besar, maka lebih banyak lagi nih partikel yang bersentuhan. Lebih banyak partikel bersentuhan, atau istilahnya itu apa? Bertumbukan. Sehingga kalau sering bertumbukan, maka kemungkinan tumbukan efektifnya semakin besar. Di sini tumbukan efektifnya semakin besar, sehingga laju semakin cepat. Nah di sini saya tulis luas bidang sentuh semakin besar. Intinya ini ya. Kemudian lajunya semakin cepat. Ya. Nah, mengapa demikian? Ya logikanya ketika kita mengaitkan gula serbuk butiran gitu ya dengan gula yang bongkahan gitu, mana yang lebih cepat kira-kira? Nah, lebih cepat ya serbuk, karena serbuk itu tadi bidang sentuhnya lebih luas. Gitu. Makanya kalau obat-obat seperti obat diare kan prosesnya cepat gitu ya, supaya penyerapannya lebih cepat lagi. Biasanya si obat-obatnya itu bentuknya serbuk gitu ya. Terus bayi-bayi juga kan, karena mereka belum cepat memproses, bukan ya balita atau bayi lah ya, belum cepat menyerap si obat, makanya si obat yang dianjurkan diberikannya bentuk sirup, kemudian bentuk serbuk, jarang dikasih tablet gitu ya, supaya reaksinya lebih cepat terjadi gitu. Nah, kita lanjut ke faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga ada yang disebut dengan suhu. Apa efek atau pengaruh dari suhu ini terhadap laju reaksi? Nah, kalau saya berikan ilustrasi, ketika kita mereaksikan pelarutan gula tadi, misalnya, ya itu bukan reaksi sebenarnya. Pokoknya ketika kita mereaksikan suatu, misalkan garam sama gula mau kalian campur, atau asam sama basa dicampur nih dengan keadaan suhu yang biasa, suhu ruangan dengan suhu yang dipanaskan, mana yang akan lebih cepat bereaksi? Nah, berdasarkan eksperimen, yang akan lebih cepat bereaksi itu ketika suhunya lebih tinggi. Kenapa demikian? Ya pokoknya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari juga kayak melarutkan gula dalam air, itu sebenarnya lebih cepat yang suhunya tinggi ya, suhu airnya panas. Nah, kayak gitu juga. Nah, itu salah satu contohnya. Maka di sini dapat saya tuliskan ketika suhu lebih tinggi. Nah, kalau untuk suhu hubungannya itu dengan pergerakan partikel. Jadi ketika suhu lebih tinggi, maka energi kinetik semakin besar. Nah, apabila energi kinetiknya semakin besar, kira-kira partikelnya diam atau banyak bergerak? Justru dia akan semakin banyak bergerak. Jadi di sini kita tulis partikel banyak bergerak. Nah, kalau partikelnya banyak bergerak, maka dia akan sering mengalami tumbukan. Ini akan sering tumbukan. Kemudian maka lajunya itu akan semakin cepat gitu. Ya. Jadi ini kita berikan keterangan. Nah,
intinya kayak gini, kalau suhu lebih tinggi maka laju semakin cepat. Nah, untuk suhu ini ada juga beberapa penerapan soal perhitungan terkait suhu ini. Ketika suhu dinaikkan sebesar T derajat Celcius, maka laju reaksi semakin cepat sebesar N kali. Nah, kita bisa tulis bahwa persamaannya itu V2 sama dengan V1 dikali N dikali T2 min T1 per T. Jadi N ini itu dia semakin cepat berapa kalinya? V2 itu V akhir, V1 itu V awal. V2 itu V akhir, V1 itu V awal. Kemudian N ini tuh N kali kecepatan. Kemudian untuk T2 suhu akhir, T1 suhu awal. Kemudian untuk T itu adalah, sini aja ya, T itu adalah kenaikan suhunya. Nah, ini dia persamaan yang akan kita gunakan ketika kita mau mencari laju ketika kenaikan suhunya berapa gitu ya. Nah, jadi ini V2 itu V akhir, V1 V awal, N itu N berapa N kali atau kecepatannya menjadi berapa kalinya. Kemudian T-nya kenaikan suhu, T2 suhu akhir, T1 suhu awal. Nah, bisa juga kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk waktu apabila di soalnya diketahuinya waktu bukan laju. Tapi kita harus ingat bahwa laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada persamaan yang kedua ketika yang ditanyakannya adalah waktu. Jadi persamaannya jadi seperti ini. T2 sama dengan T1 1 per N T1 per T2 min T1 per T. Nah, jadi ini. Awas adik-adik jangan salah menuliskan. Ini adalah pangkat ya. N pangkat gitu. Nah, dari sini juga sama. Perbedaannya hanya di T, bahwa T2 itu waktu akhir, sedangkan T1 itu waktu awal. Begitu ya. Jadinya perbedaannya di sini 1 per N karena kita ingat bahwa V itu berbanding terbalik dengan waktu. Ya. Nah, kita lanjut ke faktor selanjutnya, atau saya berikan dulu contoh perhitungan terkait suhu ini. Ini dia contoh soal untuk menghitung laju reaksi ketika suhunya diubah gitu ya. Nih, kita jawab bareng-bareng. Sebenarnya ini tuh ada dua cara, bisa cara manual. Maksudnya manual itu adik-adik tinggal ya berpikir logis aja gitu ya. Nah, saya akan bahas dua cara tersebut. Cara yang pertama dulu, yang manual dulu sebelum kita masukkan ke rumus. Jadi setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 2 kali semula. Nah, kalau pada suhu 23 derajat Celcius, laju reaksinya 0,2 molar per second. Pada suhu 53 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi titik-titik. Berarti kita tulis di sini punya data. Apabila 23 derajat Celcius, lajunya 0,25 molar per second. Ya. Sekarang apabila kenaikan 10 derajat Celcius ini menjadi 2 kali semula, ya, berarti kita masukkan di sini naikkan setiap 10 derajat, berarti 33, 43, 53. Nah, kita mau mencari yang 53 ini berapa gitu. Nah, tinggal kita 2 kali semula, 2 kali dari 0,25 berarti 0,5 molar per second. 2 kalinya berarti 1 molar per second. Berarti yang ini 2 molar per second. Jadi udah dapat segini. Nah, bisa langsung cara manual. Maksud cara manual tuh ya kalau kita nggak ingat rumus pakai ini aja gitu. Asal logis aja. Maksudnya pakai cara berpikir logis lah ya gitu. Nah, kalau pakai masukin ke rumus yang laju, karena yang ditanyakan adalah laju, berarti V2 sama dengan V1 kali N-nya berapa, pangkat
T2 min T1 per T. V1-nya awalnya adalah 0,25 dikali N itu kenaikannya 2 kali semula. Kemudian T2-nya kita mau mencari 53 min 23 per setiap kenaikannya 10 ya. Sehingga 0,25 dikali 2 pangkat berapa? 52 kali 23 30. 30 bagi 10 3. Ya berarti 0,25 dikali 8 berapa? 2, sama aja. Ya, jadi sama saja jawabannya. Cuman kalau ini kalian harus tahu rumus, kalau ini bisa langsung manual. Ya, faktor yang selanjutnya itu ada katalis. Jadi yang keempat ini ada yang disebut dengan katalis. Katalis ini jadi nanti dalam suatu reaksi tersebut ditambahkan katalis. Nah, katalis yang dimaksud adalah dia definisinya adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, jadi katalis ini zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, tapi sebenarnya untuk definisi ini kurang tepat sih. Cuman kebanyakan ya di buku-buku atau di ujian-ujian pasti jawabannya kayak gini gitu ya. Jadi sebenarnya bukan dengan cara menurunkan energi aktivasi, tapi dengan cara mencari mekanisme reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Jadi yang lebih tepatnya itu sebenarnya dengan cara mencari mekanisme reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Nah, sebenarnya definisi yang lebih tepat itu adalah ini gitu ya. Nah, cuman ya karena kebanyakan buku-buku yang dipakai itu pakai yang atas, ya saya beritahu juga definisi yang atas ini. Nah, kemudian berarti di sini ada istilah EA atau energi aktivasi. Jadi di sini ada yang disebut dengan energi aktivasi atau bisa kita sebut EA. Jadi ada yang disebut dengan energi aktivasi atau EA. EA ini adalah energi minimum agar reaksi terjadi. Ya, jadi kalau energi aktivasi sudah tercapai, maka reaksi itu pasti terjadi. Apabila energi aktivasinya belum tercapai, maka reaksinya tidak terjadi. Nah, kemudian saya akan sebutkan juga ciri katalis lainnya. Selain ini, dia itu katalis dihasilkan kembali. Kalau ibaratnya tuh katalis tuh kayak tour guide gitu ya, yang ngasih tahu di reaksi itu, oh jalan sini loh yang lebih cepat reaksinya karena energi aktivasinya lebih rendah gitu. Tapi si katalis itu sendiri tidak bereaksi, maksudnya tidak jadi produk baru. Justru dia memisahkan diri lagi atau dihasilkan kembali di akhir reaksi. Seperti itu. Ya, jadi dia tidak terlibat, maksudnya tidak terlibat tuh tidak terlibat dalam mengubah produk, cuman dia tuh kayak mempercepat laju reaksinya saja gitu ya. Nah, untuk gambarannya yang mana yang disebut dengan energi aktivasi, saya akan menggambarkan. Nah, kayak ini. Jadi ini ada gambaran satu, kemudian ini gambaran kedua. Nah, yang mana disebut dengan energi aktivasi? Energi aktivasi itu jarak dari reaktan ke puncak. Jadi ini saya sebut energinya, bahwa
energi aktivasi ini jarak reaktan ke puncak. Nah, kenapa ada dua gambar? Nah, ini menunjukkan bahwa reaksi yang pertama ini reaktan, ini produk. Ternyata dia turun. Kalau turun berarti reaksinya exalt. Makanya ini kita tulis sebagai reaksi exaltum. Ya, kemudian yang ini karena naik, ini reaktan, ini produk. Nah, ini kita sebut sebagai reaksi, ini endotherm. Nah, sekarang untuk ininya, untuk energi aktivasi, jadi ini yang disebut dengan energi aktivasi. Nah, sedangkan jarak reaktan dengan produk, nah ini kita sebut sebagai delta H. Ya, ini juga sama, yang atas itu energi aktivasi, ini kita sebut sebagai delta H. Kalau kita perhatikan, exo sama endo ternyata lebih tinggi yang ini. Makanya endo itu sebenarnya reaksinya agak susah terjadi. Kalau exotherm lebih mudah terjadi karena energi aktivasinya lebih rendah. Nah, bagaimana dengan peran katalis? Jadi kalau pakai katalis, grafik yang seperti ini, nah akan berubah jadi gini. Nah, gitu. Biar nggak pusing, saya tandanya gini aja deh. Nah, yang hitam ini tanpa katalis, kita hitamkan saja. Nah, yang hitam ini tanpa katalis, yang biru ini dengan katalis. Jadi katalis itu tidak merubah delta H, tapi hanya merubah jalan energi aktivasi. Nah, jadi saya tuliskan untuk yang ini, maaf. Untuk yang biru ke puncak ya, ini maksudnya karena biar nggak berdempetan. Ini disebut energi aktivasi. Ini juga sama ke puncak sebenarnya. Nah, gitu aja lah ya. Pusing ya, kan pusing. Jadi kalau yang biru ini, biar nggak berdempetan saya tulisnya terpisah, tapi sebenarnya itu ke puncak. Ya, pokoknya kalau yang puncak hitam itu berarti yang energi aktivasi tanpa katalis. Kalau puncak yang biru itu energi aktivasi dengan katalis begitu. Jadi katalis ini tidak, kalau ada katalis, jadi si tour guide-nya itu ya, si katalis itu dia akan menunjukkan, oh jangan jalan atas tapi jalan bawah aja. Kalau jalan bawah energinya lebih rendah gitu kan, energi minimum yang harus dia capai cuma segini gitu. Makanya banyak nanti senyawa-senyawa yang bisa mencapai energi tersebut. Tapi kalau lewat atas, puncak atas yang tanpa katalis, dia akan lebih susah karena energinya perlu yang energi yang lebih besar seperti itu. Makanya definisi yang lebih tepat itu katalis itu adalah zat yang mempercepat laju reaksi dengan cara mencari mekanisme reaksi yang NA-nya lebih rendah, harusnya itu. Tapi kebanyakan pakainya yang atas, makanya saya juga berikan definisi yang atas seperti itu. Ya, jadi ini gambaran reaksi dengan menggunakan katalis, bagaimana hubungannya dengan energi aktivasi dalam grafik. Nah, kita akan bahas faktor yang terakhir. Nah, faktor yang terakhir ini ada yang sebenarnya kalau secara umum rata-rata sekolah menyebutkan ada 4 faktor, tapi faktor yang terakhir ini juga tidak dipungkiri, dia juga mempengaruhi ternyata. Ada yang disebut dengan tekanan dan volume. Nah, hubungannya bagaimana? Tekanan itu berbanding terbalik dengan volume, ya. Nah, prinsipnya apabila tekanannya diperbesar, artinya bagaimana? Volume diperkecil. Kalau volume diperkecil, tekanannya diperbesar, artinya kan dimampatkan. Jadi jarak antara satu partikel dengan lainnya akan semakin berdekatan.
maka jarak partikelnya itu lebih berdekatan. Sehingga kalau lebih berdekatan maka akan sering terjadi tumbukan. Nah, kalau sering terjadi tumbukan maka laju semakin cepat. Nah, faktor ini juga sebenarnya jarang disebutkan, tapi sebenarnya ini mempengaruhi terhadap laju reaksi ketika tekanan atau volume ini diubah-ubah seperti itu. Ya, jadi sekian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi ketika kita ingin laju reaksi lebih cepat, maka konsentrasi besar, luas permukaannya, bidang sentuhnya lebih besar, kemudian suhu tinggi, kemudian menggunakan katalis atau ini tekanannya diperbesar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik. Kita akan berjumpa lagi di video lainnya. Jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa kebingungan, silakan tanyakan di video ini atau adik-adik bisa komen di video ini. Nah, terus pantengin channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng untuk melihat updatean terbaru video-video pembelajaran yang kami update terus gitu ya. Saya Dea Saktika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video yang lainnya. Bye bye.